akhirnya mewakilkan kepada saya selaku wakil ketua untuk bisa hadir di acara Musda IPHI Kota Singkawang pada hari ini. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir, tapi menyampaikan salam dan kepada Pak Wali Kota juga salam Pak Wali Kota. Jadi Bapak Ibu sekalian tertinggi di tingkat kabupaten ya untuk merekonsiliasi lagi tentang IPHI ini ya. Jadi ini forum tertinggi tingkat kabupaten yang diikuti oleh pengurus IPHI di tingkat kecamatan. Oleh karena itu diharapkan daripada Musda ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru atau yang diperbarui daripada IPHI yang kepengurusan yang lalu. Baik itu yang menyangkut tentang kepengurusannya atau menyangkut tentang program kerjanya dan mungkin menyangkut tentang finansial daripada kegiatan IPHI itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan konsolidasi organisasi IPHI itu hanya meliputi 3 hal. Yang satu kepengurusan. Kepengurusan ini harus solid. Pengurusan ini bukan hanya sekedar orang yang pasang nama, pasang di papan nama saja, terus kemudian setelah dilantik atau setelah ditetapkan sebagai pengurus IPHI, kemudian ya kemudian tidur kembali, tidak muncul lagi, diundang ketua, sekretaris, tidak mau muncul, tidak mau datang. Tapi dia kuat sekali, pokoknya saya jadi pengurus IPHI. Ini tidak. Jadi untuk ke depan jangan yang demikian. Maka konsolidasi pengurus ini harus dikuatkan. Jadi kalau pengurusnya itu kuat, maka nanti akan berimbas kepada apa? Anggota, berimbas kepada program-program kerjanya. Oleh karena itu pengurus inilah yang menjadi sopir daripada IPHI ini. Oleh karena itu ya kalau bisa IPHI Singkawang ini saya belum dapat kepastian sudah punya sekretariat atau gedung IPHI yang milik pribadi atau belum? Belum ada kan? Mudah-mudahan pengurus baru nanti itu bisa mengusahakan punya gedung sendiri. Kalau saya perhatikan di Sambat punya gedung IPHI, di Mempawah punya gedung IPHI, di Ketapang punya gedung IPHI, ya. Kemudian yang provinsi pun masih untungnya di Mujahidin itu jadi sekretarisnya organisasi Islam di Mujahidin itu ada. Ya, mudah-mudahan nanti IPHI di Singkawang ini itu punya kantor untuk kegiatan IPHI, untuk musyawarah, untuk pertemuan dari pengurus itu. Jadi pengurus itu akan apa itu intensif kalau punya kantor gitu ya, punya kantor, punya tempat untuk pokoknya sekretariat ya, punya sekretariat yang bisa ditempati untuk kegiatan IPHI itu sendiri. Karena kedepannya IPHI ini harus apa aktif. Karena IPHI ini merupakan mitra pemerintah. Pak Wali Kota mohon nanti IPHI ini juga menjadi dijalin hubungannya antara pemerintah Wali Kota dengan IPHI ini supaya sinergi dalam program-program pembinaan umat. Bagaimanapun kondisi umat sekarang ini luar biasa ya dengan tokoh-tokoh umat ya yang sudah sepuh-sepuh, ilmunya sudah banyak, itu sudah banyak bahasanya, banyak makan asam garam. Ini Masya Allah, itu luar biasa. Itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi panutan masyarakat. Anggota IPHI itu, pengurus IPHI terutama itu menjadi panutan masyarakat itu. Oleh karena itu kerja IPHI sendiri mereka sebagai mitra pemerintah itu luar biasa, itu menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Jadi ini kami mohon Pak Wali Kota, mudah-mudahan IPHI ini diperhatikan. Meskipun mitra, tetapi rakyat Bapak, rakyat Pak Wali Kota, makanya harus mendapatkan perhatian juga ya untuk bisa berdaya IPHI itu. Jadi ini pengurus
ini juga pesan Pak Ketua ini, pengurus ini harus menjadikan apa suatu network gitu ya, seperti yang karena kepemimpinannya kolektif kolegial sehingga dihasilkan hasil-hasil dari kesepakatan pengurus itu untuk program kerjanya. Ini yang harus dikuatkan. Kalau pengurus berbuat, insya Allah yang lainnya akan ikut. Tapi kalau pengurus itu yang sudah ditunjuk kemudian hanya sekedar papan nama saja, itu insya Allah ya tidak punya hasil apa-apa. Dan itu tuntutan Haji Mabrur tidak begitu. Haji Mabrur harus aktif. Yang kedua, ini untuk anggota. Anggota ini Bapak Ibu sekalian, kemarin diamanatkan di hasil muktamar di Surabaya, bahwa anggota IPI itu kebanyakan sekarang itu umurnya di atas 60. Di atas 60. Ya, sekarang ini. Dan kedepannya itu juga akan mendapatkan anggota-anggota IPI yang baru juga di atas 60. Katakanlah sekarang umurnya 50, daftar haji. Kemudian apa? Hajinya nunggu waiting listnya 15 tahun atau 10 tahun. Nanti berarti udah balik haji itu umur 60 tahun baru jadi anggota IPI. Kan gitu. Nah, jadi nanti siklusnya begitu terus. Jadi akhirnya anggota IPI itu udah ada yang muda-muda nantinya gitu. Makanya direkomendasikan nanti orang-orang yang sudah haji kecil alias umroh yang relatif mungkin masih muda boleh dijadikan anggota IPI. Nah, dijadikan anggota IPI. Ini dalam keanggotaan. Tapi direkomendasikan yang menjadi pengurus itu memang sudah haji gitu. Tapi anggota, katakanlah ini dalam pembinaan anggota, IPI bisa melibatkan orang-orang mungkin punya data siapa-siapa yang udah umroh di lingkungan kita diajak dalam kegiatan IPI. Itu sebagai anggota istimewa atau anggota muda gitu disebutnya di anggaran dasar rumah tangga kita itu. Sehingga nanti kita bisa punya tenaga-tenaga muda gitu ya, yang energi masih hebat gitu kan gitu. Oleh karena itu pembinaan anggota ini saya sering katakan itu bahwa kegiatan anggota itu IPI di setiap daerah itu, setiap provinsi itu harus ada apa? Harus ada pengajian gitu. Meskipun ya sebulan sekali IPI. Dulu kami di Mempawah kan pernah kami kunjungan waktu saya mimpin Mempawah sering kunjungan ke Tebas, pergi ke Singkawang, di Masjid Agung dulu kita pertemuan luar biasa gitu kan gitu. Waktu pelantikan MTP IPI kita dihadiri oleh Pak Syekh Ali Jabir almarhum, kan luar biasa ramai gitu kan. Jadi ini anggota ini yang harus kita solidkan. Jadi anggota itu bisa ini yang kebetulan ya memang agak elit karena apa? Anggota IPI ini orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang pergi haji 35 juta atau 40 juta, yang akan datang mungkin 60 juta yang akan datang. Itu orang-orang pilihan. Kadang-kadang selain itu bukan duitnya saja, orang yang punya duit miliaran belum tentu ada panggilan haji juga ada. Ini memang pilihan Allah juga kita menjadi orang-orang yang sudah bisa melaksanakan haji. Tak usah ditanya duitnya dari mana. Orang tua kadang-kadang ada putus asa, aku ini tidak punya duit. Siapa tahu menantunya sukses berhasil mengurangkan haji. Siapa lagi anaknya yang sukses. Siapa lagi tahu-tahu pemerintah daerah nunjuk dia jadi DPT TPAD. Kan itu saja, itu panggilan Allah itu. Jadi jalan-jalan untuk pergi ke sana itu luar biasa itu ya. Jadi oleh karena itu nunggunya lebih lama daripada jadi wakil rakyat tadi Bang kan gitu ya. Jadi ini tentunya ya terjadi anggota ini harus kita pelihara betul, kita hidupkan, kita solidkan sehingga kita berdayakan ikut apa ya untuk pengajian. Jadi kalau kita tidak punya pengajian rutin itu susah kita untuk mendata. Bahkan saya tuh saya membayangkan di Mekah Madinah itu masjidnya ya begitu-begitu saja, tapi datangi orang sedunia muat saja, terus saja. Ya tetap muat saja, bagaimanapun bisa laksanakan haji umroh. Ya. Saya bandingkan gitu. Di kabupaten kita itu apa? Setiap tahun hajinya bertambah. Setiap tahun hajinya bertambah. Tapi pengajian tiap bulan itu tidak lebih dari 100 orang yang datang. Padahal di data itu bisa ribuan. Nah, tapi ini kita harus tidak boleh putus asa dalam membina anggota ini. Jadi kami harapkan dengan kegiatan itu bisa saja di kecamatan, tingkat IPI di kecamatan itu
Ya kalau kurang anggotanya tadi itu tadi orang yang sudah umroh. Nah, haji kecil tadi itu kan. Nah, jadi ini kita ikutkan. Di kecamatan saya yakin banyak. Nah, kebetulan kemarin bulan Agustus September saya umroh itu ikut Ridho Ilahi, Abah Rasni, Bujang Rasni itu kemarin. Nah, itu juga banyak orang Cikawang ini yang ikut, ada 35 orang rombongan kami kemarin. Nah, kemudian Oktobernya juga berangkat lagi itu. Banyak yang udah umroh di Singkawang ini. Makanya kalau kita ikutkan dalam kegiatan pembinaan anggota IBI, nah itu masuk karena diamanatkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga IBI itu sendiri. Jadi ini akan menambah kekuatan kita, Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi masalah yang krusial adalah dana ya. Dana di organisasi itu tetap diperlukan. Meskipun uang itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu uang. Nah, gitu kan? Perlu uang. Makanya di ini dari pusat sampai daerah ini. Kalau di pusat itu kebanyakan dirjen. Dulu kan Dirjen Bimas Islam Pak Slamet Yanto, dari Pak Slamet Yanto kemudian ke Pak Legend Di Mustafa. Nah, jadi kemudian kemarin terus dari Pak Kudi Mustafa kemudian ke Pak Ismet Hasan Putro kemarin ini sampai sekarang ini. Dan Muktamar Surabaya kemarin mengukuhkan kembali Pak Ismet Hasan Putro itu jadi. Nah, jadi ini kemudian kalau di tingkat provinsi ini itu yang disasar itu dan yang memang setuju dan siap itu biasanya gubernur, wakil gubernur. Nah, kalau kita ini wakil gubernur. Kalau di Babel itu Pak Irzaldi itu gubernurnya.